Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Linda Putri dengan NIM 210962, Prodi Hukum RA1. Saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Muhammad Romdoni SHMH. Yang pertama saya mengutip dari Wirjono Pradiptoro. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dan dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Selanjutnya menurut Heswinkel Suringga, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan atau perintah keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana atau sanksi bagi barang siapa yang membuatnya. Selanjutnya saya mengutip dari Muljanto. Menurutnya, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Dari pengertian tersebut, menurut saya, hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan dapat dihukum dengan sanksi berupa pidana atau penestapaan bagi orang-orang yang melanggarnya. Hukum pidana mengatur tentang apa saja perbuatan yang dapat dipidana dan siapa saja pidana tersebut akan dijatuhkan. Untuk ilmu bantu dalam hukum pidana yang pertama itu ada kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Kriminologi dengan objek studi yang pertama itu kejahatan atau perbuatan yang oleh negara telah dinyatakan sebagai kejahatan. Yang kedua itu pelaku kejahatan, dan yang ketiga itu reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Nah, yang kedua itu penologi. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman atau pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman atau narapidana. Dengan objek studi itu jenis pidana, tujuan pemidanaan, efektivitas pemidanaan, dan dampak dari pemidanaan. Nah, selanjutnya itu criminal justice system, the methods by which a society deals with those who are accused of having commit crimes, and the field of study pursued by those seeking to enter law enforcement as a profession. Jadi maksudnya metode yang digunakan masyarakat untuk menangani mereka yang dituduh melakukan kejahatan, dan yang kedua itu bidang studi yang ditekuni oleh mereka yang ingin memasuki dunia hukum sebagai suatu profesi. Nah, sistemnya itu dimulai dari kepolisian, lalu ke kejaksaan, lalu abis itu ke pengadilan, dan yang terakhir itu ke lembaga masyarakat. Yang selanjutnya itu ilmu kedokteran forensik. Forensik adalah salah satu cabang spesialis ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan, dan memecahkan masalah-masalah sosial di bidang hukum. Forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjelaskan penyebab, cara, dan keadaan kematian. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama itu pemeriksaan orang hidup maupun orang mati. Yang kedua itu bahan yang berasal dari tubuh manusia seperti darah, urin, rambut, kuku, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, dan juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial dan institusi lain seperti media. Pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan sejarah makna yang terkandung dalam asas nullum delictum nulla poena sin previa lege ponali. Berawal dari hukum Romawi kuno yang menerapkan crim extraordinaria, cikal bakal asas legalitas pada umumnya dimulai dari zaman di mana hukum pidana belum tertulis, ditandai adanya revolusi Prancis di mana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu. Dalam memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak atau absolutisme dari raja, maka mulailah timbul pemikiran-pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang terlebih dahulu perbuatan mana yang dapat dipidana, agar rakyat terlebih dahulu dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut, dan apabila dilanggar sudah pasti akan diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya. Nah, pencetus asas legalitas yakni Paul Johann Anselm von Feuerbach
1775-1883, yaitu seorang sarjana hukum pidana Jerman yang mana bukunya Lehbuch des Punishmentsrechts pada tahun 1801. Menurut Bambang Purnomo, apa yang dirumuskan oleh beliau mengandung arti yang sangat mendalam dan dalam bahasa Latin berbunyi nulla poena sin lege, nulla poena sin previa lege ponali. Ketiga frase tersebut kemudian dikembangkan menjadi nullum delictum nulla poena sin previa lege ponali, yang mempunyai makna no offense and no punishment without a previously existing law, atau tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidananya. Untuk jawaban nomor 4, yaitu delik-delik menurut Prof. Edi. Yang pertama itu kejahatan dan pelanggaran, delik formil dan delik material, delicta commissions dan delicta omniscience, delik konkret dan delik abstrak, delik umum, khusus dan politik, delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya, delik berdiri sendiri dan delik lanjutan, delik persiapan, percobaan, selesai dan berlanjut, delik tunggal dan delik gabungan, delik biasa dan delik aduan, delik sederhana dan delik terkualifikasi, delik kesengajaan dan delik kealpaan. Yang pertama, delik formil. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan. Contoh pasal berada di pasal 362 KUHP. Yang kedua itu, delik material adalah delik yang menitik beratkan pada akibat. Berada di pasal 338 KUHP. Yang ketiga, delik khusus adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Contohnya pada pasal 449 KUHP. Yang keempat, delik acuan adalah delik yang membutuhkan pengaduan untuk diprosesnya perkara tersebut. Contoh berada di bab 16 KUHP tentang kejahatan, pencurian, pemerasan, penggelapan, dan kesusilaan. Yang kelima, delik sederhana adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Contoh pasal 372 KUHP. Yang keenam, delik terkualifikasi adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Berada di pasal 374 KUHP. Nah, pada kasus tersebut, menurut teori yang telah saya pelajari mengenai berlakunya hukum pidana, maka locus delicti pada kasus tersebut yaitu berada di luar negeri karena mengacu pada tempat di mana tindakan itu terjadi dan di mana akibat dari perbuatan pidana itu terjadi, maka ditarik kesimpulan bahwa locus delicti berada di luar negeri. Bagaimanakah cara proseduran agar Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara di atas? Dengan melakukan permintaan ekstradisi, permohonan ekstradisi ini dilakukan melalui saluran diplomatik. Permintaan ekstradisi dilakukan sesuai dengan perjanjian antara dua negara yang bersangkutan. Jika belum ada perjanjian yang terkait, maka permintaan ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia menghendakinya. Dengan melakukan prosedur berikut. Yang pertama itu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM menyampaikan permintaan ekstradisi kepada menteri melalui dirjen. Yang kedua, kemudian dirjen mendelegasikan kewenangan penanganan permintaan ekstradisi kepada direktur. Yang ketiga, lalu direktur menyampaikan permintaan ekstradisi kepada pemerintah negara asing melalui perwakilan Republik Indonesia di negara atau wilayah akreditasinya, dan perwakilan negara diminta di ibu kota negara Republik Indonesia atau wilayah akreditasinya. Dan dalam hal permintaan ekstradisi diterima oleh unit kerja lain pada kementerian, permintaan ekstradisi diteruskan kepada direktorat untuk ditindaklanjuti. Baik, yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 6, jelaskan konsep kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana disertai contoh yang relevan. Menurut Bambang Purnomo, istilah kesalahan berasal dari kata sult yang sampai saat ini masih belum resmi diakui menjadi istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti. Arti dari bentuk kesalahan dalam undang-undang itu berupa kesengajaan atau kealpaan. Menurut Relmik, kesalahan sebagai pencelaan yang ditunjukkan masyarakat yang menerapkan standar etnis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Nah, dalam konsep kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, itu ada elemen-elemen kesalahan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adanya kemampuan bertanggung jawab si pembuat, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan berupa kesalahan atau kesengajaan atau kealpaan, dan yang ketiga itu tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf. Selain itu juga terdapat peta kesalahan. Nah, peta kesalahan itu terbagi menjadi 2, kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan terbagi lagi menjadi 3, yaitu kesalahan yang dimaksud,
kesalahan sebagai kepastian dan sebagai kemungkinan. Lalu pada kealpaan terbagi lagi menjadi dua, yaitu culpa lata dan culpa levis. Contoh kasus, saat melakukan perampokan, pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak yang tajam. Akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak yang tajam dapat menyebabkan seorang mati. Kasus tersebut merupakan kesalahan sebagai kepastian. Cukup sekian yang dapat saya paparkan, kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.